Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Katanya kenyang, emang gak apa-apa dimakan sekarang? Kenyang, tapi pengen makan, jawab Ajeng cuek. Serewel itukah bayi aku? Boleh aku menyentuh perutnya? Pinta pria itu merasa kangen sejak hari itu tanpa sengaja mengelusnya. Ajeng terdiam, tidak menjawab, pun tidak mengiyakan, membuat Abi mendekat menatap netranya yang bening. Cuma mau nyapa aja, perasaan aku jauh lebih tenang setelah melakukan itu. Jelas pria itu tersenyum, lalu berjongkok begitu saja sembari memposisikan tepat di depan perut istrinya, mulai bercakap-cakap sendiri, seperti komunikasi tingkat tinggi antara calon anak dan juga calon ayah. Sayang, cepat tumbuh nak, aku sudah tidak sabar menanti kehadiranmu, ucap Abi di depan perutnya. Mengelus dengan lembut membuat hati Ajeng bergetar. Sesayang itukah pria itu terhadap bayinya? Mendadak Ajeng merasa sedih untuk yang pertama kalinya, mulai merasa dekat dan sayang dengan makhluk ajaib di dalam perutnya yang mulai berkedut. Seharian ini Abi masih betah berlama-lama di apartemen. Ia menempati ruang tengah untuk bekerja dari rumah. Sementara Ajeng sebenarnya ia ingin keluar sebentar membeli sesuatu keperluan pribadinya. Namun mengingat Abi tak kunjung pulang, membuat perempuan itu kesulitan sendiri. Kamu tidak pulang? Iya, aku tahu ini rumah kamu. Tapi aku ada perlu keluar sebentar. Kemana? Ada urusan sebentar, ujarnya tak ingin membagi informasi apapun pada pria itu. Ambil tap di konter, kemarin aku servis karena rusak. Oh, jangan lama-lama, aku masih betah di sini. Apa tidak sebaiknya kamu pulang saja? Istrimu serem kalau salah paham, ujarnya jujur. Istri yang mana? Tanya Abi sambil menatap Ajeng lekat. Dasar amnesia, nyebelin banget sih, kenapa nggak pulang? Benar saja, setelah cukup berlama-lama Abi menghabiskan waktu di apartemen Ajeng, Vivi terus menghubunginya, membuat pria itu mau tidak mau beranjak dari sana dan pulang ke rumah. Ajeng baru saja menutup pintu, seraya menghembuskan nafas lega, tiba-tiba bel apartemen kembali berbunyi. Mau apa lagi tuh orang? Ajeng membukakan pintu dengan sedikit kesal. Kak Denis, ucap Ajeng melebarkan netranya. Menutup pintunya saja jelas tidak mungkin. Sedang berhadapan dengannya selalu membuat pikiran dan hatinya was-was. Ternyata benar kamu tinggal di sini. Laki-laki tadi itu siapa? Kenapa dia di rumah kamu? Tanya Denis penuh selidik. Boleh aku masuk? Ujar pria itu meminta penjelasan. Dia, sebaiknya kamu pulang, ujar Ajeng gugup. Apa kamu tahu, sejak seminggu terakhir aku tinggal di apartemen sebelah. Aku kemarin juga melihat pria itu ke sini, tapi di lain tempat. Aku juga melihat pria itu menggandeng perempuan lain. Kamu ada hubungan apa? Tolong jujur Ajeng, jangan membuatku bingung. Apa kamu wanita simpanannya? Tanya Denis tak sabar. Kapan hari Denis pernah melihat pria itu nampak mesra dengan perempuan lain, tapi hampir seharian hari ini pria itu bahkan tidak beranjak. Aku bukan wanita simpanan, kesal Ajeng merasa sakit hati. Pria itu pun meneliti perut Ajeng yang tampak sedikit berisi. Kamu lagi hamil? Tanya Denis meneliti tubuh Ajeng yang terlihat berbeda. Aku istri sementara Mas Abi, jawab Ajeng jujur. Tak tahan karena terus didesak Denis. Apalagi pria itu mengancam untuk melaporkan ke Hanan, membuat Ajeng terpaksa membagi hidup pahitnya kepada seseorang yang bahkan masih begitu Ajeng rindukan. Maksudnya istri sementara apa? Ajeng pun akhirnya menceritakan statusnya saat ini. Dari awal mula sampai akhirnya terpaksa harus menikah siri dan mengandung melalui inseminasi. Denis menyimak dengan perasaan sakit. Entahlah.
Melihat perempuan yang begitu Denis sayangi membuat hatinya ikut terluka. Kenapa nggak bilang kalau butuh uang? Tidak harus melangkah sejauh ini. Sesalnya merasa begitu menyayangkan. Maaf telah membuatmu kecewa. Tolong jangan beritahu Hanan masalah ini. Mohon Ajeng menatap sendu. Denis sebenarnya begitu kecewa, namun rasa cinta yang besar membuat pria itu menutup mata, bahkan tidak begitu peduli dengan status Ajeng saat ini. Jangan putus asa, aku akan menemanimu melewati semua ini, ujar pria itu menatap sendu, mengangguk yakin, memberikan semangat. Aku tidak pantas untuk kamu tunggu, Kak. Statusku tak lagi sama, dan bahkan sekarang aku sedang mengandung anak orang lain, walaupun suatu saat nanti harus aku berikan pada Abi dan istrinya. Aku membutuhkan dirimu. Seandainya saja Abi tidak menikahimu, mungkin aku siap menjadi ayah sementara selama kamu mengandung. Denis terlalu baik membuat Ajeng tak bisa menolaknya. Bahkan Ajeng akui dirinya masih rapat menyimpan namanya. Jangan menangis, aku tidak bisa menghapus air matamu, ucapnya sendu, membuat keduanya saling menatap dalam tangis. Apa yang kalian lakukan? Seru Abi kembali muncul berniat mengambil ponselnya yang tertinggal. Abi yang sudah setengah perjalanan pulang pun terpaksa harus kembali menyadari ponselnya tertinggal. Saat dia sampai mendapati pintu ruangan yang terbuka, pria itu masuk begitu saja dan cukup kaget dengan keberadaan seorang pria yang tadi pagi sempat ia pergoki bersama Ajeng. Denis dan Ajeng kompak menoleh, menemukan Abi yang kembali dengan wajah yang tak ramah. Tidak ada, dia tamuku, jawab Ajeng berusaha tenang. Tidak harus ada yang dikhawatirkan. Memangnya apa yang salah dengan kehadiran Denis? Toh Abi juga tidak peduli dengan dirinya. Kalian berdua dalam satu ruangan, bertamu saat malam begini, tidak sopan, ujarnya menyorot tajam. Maaf mas, jangan salah paham, ada suatu hal yang harus kami luruskan, toh juga pintunya kami buka, jawab Denis cukup tenang. Pria itu sudah mengetahui status Ajeng dan kondisi pernikahannya yang sama sekali tidak diinginkan kedua belah pihak. Jadi sedikit banyak tidak membuatnya merasa terancam, bahkan ia bertamu dengan sangat sopan. Sebaiknya Anda pulang, jangan pernah datang lagi ke sini, usir pria itu dingin. Oke, Dek, aku pulang dulu ya. Pamit Denis mengangguk ramah dengan senyuman. Ajeng balas tersenyum manis menatap kepergiannya. Cukup beberapa langkah saja sebab ternyata mereka tetanggaan. Membuatnya tersenyum tanpa sadar membayangkan baiknya pria itu. Kenapa senyum-senyum gajeh? Jangan terlalu murahan. Ingat, kamu sedang hamil anak aku. Tukasnya jengkel. Seketika senyum di bibir Ajeng lenyap mendengar mulut cabe suami sementaranya. Selalu saja berbicara tanpa filter dan seenak jidat. Ngapain kesini? Jangan bilang karena ini rumahmu, lalu bebas sesukamu berkunjung. Kamu baru saja dari sini seharian. Kali ini Ajeng benar-benar merasa jengkel, terlalu beralasan dan membuatnya benar-benar tak nyaman. Pinter ngejawab, selain itu memang benar ada hal lain yang membuat aku kembali. Ponselku tertinggal di sini, ujarnya mulai mencari benda kesayangannya itu. Oh, ujar Ajeng berlalu begitu saja, langsung menuju kamarnya. Hatinya sedikit lebih baik setelah mengobrol dengan Denis, apalagi pria itu masih bersedia menunggunya sampai nantinya tiba melahirkan. Rasanya Ajeng sudah tidak sabar bertemu dengan hari itu. Banyak hal yang mereka impikan bersama, seharusnya pertemuan itu menjadi hari paling bahagia. Tidak pernah menyangka takdir mempertemukan dengan status mereka yang tak lagi sama, hanya bisa berdoa semoga hari baik menaungi keduanya. Ajeng, kamu udah tidur?
Abi masuk ke kamarnya begitu saja, membuat Ajeng terperangah karena hendak berganti baju tidur. Perempuan itu menjerit resah hingga refleks melempar bantal ke tubuhnya. "Apaan sih, Mas? Gak sopan banget. Ngapain masih di sini? Pulang sana," usir Ajeng jengkel. Untung perempuan itu belum sampai membuka pakaiannya. "Ini mau pamit, kunci pintunya, aku mau pulang. Awas saja berani menerima tamu laki-laki lagi," pesan pria itu bernada ancaman. "Apanya yang salah? Kok jadi ikut campur urusan privasiku? Hubungan kita cuma terikat karena kehamilan ini dan akan berakhir 5 bulan lagi." Kali ini Ajeng menyahut dingin. "Iya, memang benar. Tapi jangan salah, selama 5 bulan yang tersisa juga, kamu berstatus sebagai istriku yang sah. Jadi apapun yang berhubungan denganmu, selama kamu masih mengandung anak aku, akan tetap menjadi ranah urusanku," ujarnya tanpa mau disanggah. "Aku rasa kamu terlalu berlebihan, Mas. Bukankah dari awal hanya terikat untuk urusan anak? Aku juga punya kehidupan sendiri di luar semua tuntutan ini, sama denganmu, yang bahkan mempunyai kehidupan sendiri tanpa aku harus tahu. Sayangnya kamu terikat kontrak pernikahan dengan Abimanyu Prayogo. Tidak semudah itu kamu bisa melangkah sendiri. Aku cukup paham dengan isi kontrak dan perjanjiannya. Tidak ada urusan terikat selain anak ini." "Ya, tapi yang membawa anak itu kamu ibunya. Jadi jelas yang berhubungan dengannya menyangkut dirimu, dan aku tidak mau peringai anak itu jelek karena lahir dari ibu sepertimu." "Gak jelas kamu," tuduh Ajeng menatap tak percaya. Mendadak malam-malam merasa kesal luar biasa gegara sikap positif Abi padanya yang seharusnya tidak terjadi, mengingat hubungan mereka hanya timbal balik saja. Ajeng memilih diam daripada debat membuatnya lelah sendiri. Pria itu sejenis laki-laki otoriter yang mau menang sendiri tanpa perhitungan. Setelah perdebatan itu, Abi langsung pulang dengan kesal. Sampai di rumah disambut Vivi yang marah-marah karena pulang terlambat, membuat pria itu bertambah kesal dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. "Aku tuh baru pulang, capek." "Memangnya kalau iya, kenapa?" "Kok kenapa? Yang jelas aku gak suka lah. Kamu pikir aku perempuan apaan yang bisa dijadikan sampingan? Hubungan kalian itu hanya terikat karena anak. Jadi kamu sangat berlebihan jika terlalu banyak mementingkan waktu di sana." "Kamu keberatan? Terus maumu bagaimana? Saat di rumah bahkan kamu tidak lagi memberi kenyamanan. Kalau kamu larang-larang menjenguk calon anakku, biarlah Ajeng tinggal di sini sampai melahirkan. Dia juga berstatus yang sama, walau hanya di bawah tangan." "Kamu gila ya? Aku tidak sudi bercampur dengan wanita murahan itu." "Kalau kamu tidak mau, ya sudah, biarkan aku ke sana dan juga di sini. Dan untuk malam ini, aku sudah memutuskan akan menginap di sana." Apa yang terjadi dengan Abi? Nampaknya kekesalan terhadap Denis berdampak sampai ke rumahnya. Terbukti, pria itu marah-marah tidak jelas dan balik lagi ke apartemen malam itu.